Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 17. Chapter 17 Senjata Ajaib dirilis, pendekar terkenal lahir. Saudara Feng, bisakah kita benar-benar mengalahkan kepala suku kobold ini? Blackie sama sekali tidak percaya padanya ketika dia melihat kobold Chieftain. Mengabaikan jumlah health power yang mengerikan, kapak raksasa di punggungnya sudah cukup untuk membuat takut seseorang. Jika Blackie dipukul dengan kapak itu, dia pasti akan berubah menjadi pasta daging dalam sekejap. Saya tidak tahu. Si Feng menggelengkan kepalanya. Rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Tidak ada satupun medan di dalam tambang yang bisa digunakan. Mereka hanya bisa melawan kepala suku kobold jika mereka ingin membegalnya. Kobold Chieftain adalah monster paling kuat yang pernah dihadapi si Feng sampai saat ini. Jika dia punya cukup waktu, si Feng akan datang ke sini ketika dia level 5, dengan seluruh tubuh peralatan perunggu. Dia akan memiliki peluang 80% saat itu. Namun, ada sedikit waktu yang tersisa yang diberikan oleh Master Tempa Jack kepadanya. Jika dia ingin menyelesaikan pertempuran dalam waktu 20 menit yang tersisa, maka dia perlu mengirim sekelompok kecil elit level 5 untuk melakukannya. Namun, hanya ada 2 dari mereka. Peralatan mereka juga buruk. Mencoba membegal kepala suku kobold dalam waktu 20 menit sama sekali tidak mungkin. Namun, akan ada konsekuensi yang mengerikan jika quest tidak diselesaikan. Hanya ada satu kesempatan untuk melakukan quest tersembunyi ini. Jika gagal, si Feng tidak akan bisa menerimanya lagi. Dengan demikian, si Feng bahkan lebih tidak mau melepaskan quest ini. Saya hanya bisa mencobanya. Si Feng dengan enggan mengeluarkan senjata ajaib, Abyssal Blade. Dalam kehidupan sebelumnya, jumlah senjata keterampilan jiwa yang si Feng saksikan secara pribadi dapat dihitung dengan jarinya. Siapapun yang telah melihat kekuatan senjata keterampilan jiwa akan tunduk padanya. Padahal, mereka yang bisa menggunakan senjata keterampilan jiwa dengan benar sama langkahnya dengan bulu burung phoenix. Crimson War God adalah salah satunya. Dia menjadi terkenal dalam perang serikat yang melibatkan lebih dari 100.000 orang. Selama perang itu, Dewa Perang Crimson memegang senjata keterampilan jiwa berlumuran darah, kapak hantu merah muda. Dia bergegas ke dalam kelompok ribuan prajurit dengan kapak dan dibantai. Tidak ada orang yang bisa memblokir kapak raksasanya. Pada akhirnya, persekutuan musuh terpaksa mundur karena malu. Crimson War God telah menciptakan adegan dari satu orang yang bertahan melawan 10.000 orang. Setelah perang itu, dia membangun kerajaan Dewa Perang yang mulia. Ada juga, Madman Winchester. Dia memegang senjata ajaib, raungan roh jahat. Dengan hanya busur di tangan, Winchester sendirian membela kota. Dari ribuan pemain musuh, tidak satupun dari mereka bisa masuk dalam jarak 100 yard dari kota. Menggunakan satu panah, Winchester bahkan telah menembak luar biasa, pemimpin persekutuan ahli yang memaksakan. Luar biasa telah berdiri lebih dari 100 meter dari kota pada saat itu. Selama mereka adalah pengguna senjata keterampilan jiwa, maka mereka akan terkenal, ahli tingkat atas di domain dewa yang dihormati oleh semua. Sistem, apakah Anda ingin mengikat Abyssal Blade? Si Feng menarik napas dalam-dalam, memilih untuk mengikat. Dia tidak peduli lagi tentang serangan balik senjata keterampilan jiwa. Karena orang-orang itu bisa mengendalikan senjata keterampilan jiwa, lalu bagaimana mungkin dia, sebagai orang yang bereinkarnasi, kalah dari pemula yang belum tumbuh. Saat pengikatan selesai, si Feng bisa dengan jelas merasakan seluruh kekuatan tubuhnya dilemahkan. Levelnya, juga, turun satu demi satu, menjadi level 0 dalam sekejap. Namun, di saat lain, suatu kekuatan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Konstitusi tubuhnya saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di level 3. Ketika dia memeriksa atribut Abyssal Blade, si Feng menjadi lebih terkejut. Abyssal Blade senjata ajaib, pedang satu tangan. Kekuatan serangan 24. Semua atribut 10. Kecepatan serangan 3. Abaikan level monster sebanyak 5. Serangan memiliki peluang 15% menyebabkan 2x kerusakan, 10% kemungkinan menyebabkan kutukan Doom, mengurangi semua statistik sebesar 30%, berlangsung 20 detik. Jika pengguna termasuk dalam job swordsman manapun, semua level keterampilan 2. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima sebanyak 2 poin untuk setiap peningkatan level.
Peralatan level 0. Dapat dinaikkan levelnya. Melahap 10 peralatan perunggu level 5 dan 1 peralatan besi misterius level 5 untuk naik level ke level 5. Dapat dikembangkan tidak diketahui. Skill tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Anda dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 50% atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh aslinya dapat ditukar. Durasi 30 detik. Cooldown, 5 menit. Skill tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi 3 detik. Cooldown, 1 menit. Skill tambahan 3, 9 Naga Slash. Secara instan membuat 9 Phantom dari Abyssal Blade untuk digunakan oleh pengguna. Setiap Phantom Sword mampu memberikan damage hingga 30%. Durasi 20 detik. Cooldown, 5 menit. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh Master Smith Ulysses, menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai materialnya. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain bisa memberikan pengguna kekuatan yang luar biasa, akan ada serangan balik setelah jangka waktu tertentu. Jika pengguna tidak dapat menahan serangan balik, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Melihat atribut seperti itu dan banyak keterampilan tambahan ini, pedang Abyssal tidak berbeda dengan senjata dewa. Namun, masih ada 35 dari pedang terkenal ini, dan pedang Abyssal hanyalah salah satu dari yang berperingkat lebih rendah. Sulit membayangkan pedang jenis apa yang menduduki peringkat pertama itu. Saudara Feng, tolong jangan menakuti saya. Bagaimana Anda menjadi level 0? Melirik si Feng dari samping, Blackie menjadi terkejut. Sudah merepotkan hanya menghadapi Kobold Chieftain. Sekarang si Feng telah jatuh kembali ke level 0, bagaimana mereka bisa melawannya? Bersantai. Gunakan bom asap untuk membersihkan gerombolan kecil terlebih dahulu. Serahkan Kobold Chieftain kepadaku. Si Feng memanggil panel atribut, menempatkan semua 6 poin atribut gratis ke agility. Agility-nya telah mencapai 20 poin dengan tepat, mengaktifkan Fast and Nimble. Si Feng sangat ingin menguji pedangnya pada Kobold Chieftain. Karakter, Ye Feng, manusia. Kerajaan terafiliasi, Star Moon. Judul, Might of 8,000. Pekerjaan, pendekar. Tingkat, 0. Health power, 460/460ths. Kekuatan serangan, 72. Pertahanan, 4. Kecepatan serangan, 10. Kecepatan gerakan, 8. Atribut, kekuatan 24, agility 20, endurance 22, intelligence 13, vitality 13. Sistem, kekuatan telah mencapai 20 poin. Mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi, Smashing Fist. Mampu menghancurkan senjata sampah dengan tangan kosong. Sistem, daya tahan telah mencapai 20 poin. Mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi, Fisik kuat. Seiring dengan aktivasi keterampilan dasar tersembunyi untuk kekuatan dan daya tahan, si Feng sekarang dapat memanfaatkan potensi penuh dari tubuhnya saat ini. Dia bukan lagi pahlawan 3 detik. Meskipun dia level 0, kekuatan serangan dan atributnya saat ini jauh di atas saat dia level 3. Health power-nya bahkan lebih hebat. Itu tidak lebih buruk dari health power prajurit perisai level 5. Belum lagi si Feng masih memiliki banyak keterampilan tingkat tinggi. Dia pasti bisa bertarung habis-habisan dengan Kobold Chieftain. Sementara si Feng terbiasa dengan tubuhnya, Blackie telah membersihkan semua kobold di sekitarnya, hanya menyisakan Kobold Chieftain. Tunggu aku menarik agro, lalu kamu bisa mulai menyerang dengan liar. Si Feng menginstruksikan. Mengambil langkah maju, si Feng bergegas menuju kepala suku kobold. Pisau angin. Dalam sekejap mata, si Feng telah tiba di depan kepala suku kobold. Kobold Chieftain belum bereaksi sebelum 2 seberkas cahaya hitam menebas lehernya. Tiba-tiba, darah memercik dari lehernya, menyebabkan kepala suku kobold menjerit kesakitan. 2 kerusakan menakutkan muncul di atas kepalanya. -63, -128. Kobold Chieftain akhirnya bereaksi. Namun, saat dia mengangkat kapak raksasanya, kilatan pedang lain melewati area yang tidak terlindungi di tubuhnya. Memotong. Kerusakan -105 lainnya muncul di Kobold Chieftain. Kekuatan chop level 4 sangat mengejutkan. Ketika kapak raksasa mendarat di tanah, itu menciptakan kawah besar.
Namun, si Feng sudah lama mundur dan ditindaklanjuti dengan menggunakan flash gemuruh level 4. 3 rentetan guntur dahsyat melewati tubuh raksasa kobold Chieftain, menciptakan kerusakan -84, -101, -123. Si Feng telah mengambil alih 600 health power dari kobold Chieftain hanya setelah satu pertukaran. Kekuatan pedang terkenal, pedang abisal bahkan mengejutkan si Feng sendiri. Blackie, yang berdiri agak jauh, bahkan lebih tercengang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 18. Chapter 18 9 Naga Tebas. Kobold Chieftain menjadi marah ketika dia mengalami kerusakan berat oleh serangan mendadak si Feng. Darah yang bocor dari lukanya menjadi stimulannya. Kepala suku kobold mengangkat kapak raksasanya, membombardir si Feng dengan serangan satu demi satu. Kepala suku kobold tidak bisa bereaksi dengan tepat terhadap serangan mendadak si Feng sebelumnya. Itu hanya bisa menyerang secara naluriah, jadi serangannya agresif. Melawan serangan liar dari kobold Chieftain, bahkan seorang prajurit perisai level 5 atau ksatria penjaga akan tiada dalam sekejap. Si Feng hanya bisa mundur di bawah serangan intens seperti itu. Dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Dia juga perlu menghindari puing-puing yang masuk sebesar kepalan tangan. Jika mereka memukulnya, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Seorang pria dan binatang bertukar gerakan dengan kecepatan tinggi. Jika itu adalah pria biasa, dia kemungkinan besar tidak akan bisa membuat satu gerakan pun. Dia akan dibelah dua oleh kapak raksasa, menjadi sangat tiada. Blackie, cepat dan serang. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si Feng telah mengelak selama 7 atau 8 detik sekarang. Ketika dia melihat Blackie belum menyerang, dia berteriak keras. Mereka saat ini menghadapi bos kepala suku, bukan elit kecil. Pola serangan dari Chieftain bos tidak monoton seperti elit, itu memiliki berbagai serangan. Bos kepala suku adalah monster yang memiliki kecerdasan. Itu bahkan akan mengubah pola serangannya untuk pemain tertentu. Memasangkan itu dengan kekuatan yang 2 hingga 3 kali lipat dari elit normal, bos kepala suku lebih kuat dari elit setidaknya 4 kali lipat. Meskipun si Feng hanya bertukar pukulan dengan kepala suku kobold selama 7 atau 8 detik, rasanya seperti beberapa menit telah berlalu. Hanya dari memblokir serangan dan serangan balik sesekali telah mengambil alih 100 health power dari si Feng. Jika situasi ini berlanjut, tidak akan lama sebelum health power-nya mencapai 0. Dengan pedang terkenal, pisau abisal, atribut si Feng meningkat pesat. Itu memungkinkan 3 keterampilan dasar tersembunyi yang paling penting bagi pemain jarak dekat untuk diaktifkan. Dengan keterampilan ini, si Feng mampu menunjukkan serangan luar biasa dan mengelak terus-menerus. Jika dia tidak memiliki Abyssal Blade, si Feng pasti sudah lama tiada. Aku akan datang membantumu, saudara Feng. Blackie menyadari kesalahannya saat dia akhirnya bereaksi. Dia buru-buru melambaikan tongkatnya, mulutnya mengucapkan kutukan. Setelah membidik kepala suku kobold, dia menembakkan panah gelap. Dark Arrow mendarat di tubuh kobold Chieftain, hanya memberikan 17 poin damage. Mulut Blackie menjadi terbuka lebar setelah melihat kerusakan ini. Dia tidak bisa membantu menjadi tercengang oleh pertahanan monster kepala suku. Blackie dapat menyebabkan lebih dari 50 kerusakan jika dia menyerang monster level 5, namun, itu hanya sepertiga dari jumlah itu sekarang. Bisa dilihat betapa mengejutkannya defense monster Chieftain. Di sisi lain, si Feng bisa menangani lebih dari 100 kerusakan dalam satu pukulan. Kekuatan serangan macam apa itu? Si Feng tiba-tiba menebas Abyssal Blade di tengah pertempuran. Memotong. Cahaya hitam menggali dirinya sendiri melalui celah dalam serangan kobold Chieftain. Peng. Si Feng mengambil 3 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya, lebih dari 30 kerusakan muncul di atas kepalanya. Di sisi lain, hanya kapak raksasa kobold Chieftain yang didorong mundur, berhenti sedikit di udara. Berhasil. Sepertinya kekuatanku hampir tidak cukup. Si Feng sangat puas dengan serangan kali ini. Selama pertempuran dalam domain God, pemain tidak hanya bisa bertahan dan menghindar, tapi mereka juga bisa mengganggu serangan monster. Ini akan menyebabkan serangan monster berhenti sebentar, mengakhiri serangan monster itu. Itu adalah teknik pertempuran tingkat tinggi. Teknik seperti itu baru mulai menjadi populer setengah tahun setelah pembukaan domain God, terutama dalam pertempuran boss. Jika MT tangki utama tidak mempelajari teknik seperti itu, hasil akhirnya adalah penghapusan party. Ini karena tidak ada pemain yang mampu memblokir serangan gila dan terus-menerus dari boss. Jeda sesaat kobold Chieftain telah menyebabkannya mengungkapkan titik lemah.
Si Feng bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mengumpulkan semua kekuatannya ke tangannya, si Feng mencengkeram Abyssal Blade dengan erat dan terus-menerus menyerang Kobold Chieftain. 4 garis cahaya pedang menghantam bagian tak bersenjata dari kepala suku Kobold. Dengan efek amplifikasi kerusakan, serangan si Feng langsung mengurangi 300 health power dari kepala suku Kobold. Menambahkan serangan Blacky, kepala suku Kobold hanya memiliki sedikit di atas 900 health power tersisa. Au, au, au. Kobold Chieftain mulai menjadi hiruk-pikuk. Ia melemparkan kapak raksasanya ke samping, mengeluarkan 2 parang dari pinggangnya. Perubahan senjata menyebabkan pola serangan Kobold Chieftain berubah. Jika Kobold Chieftain adalah seorang berserker saat dia memegang kapak raksasa, maka setelah memegang sepasang bilah, Kobold Chieftain adalah swordsman yang memegang 2 pedang. Kobold Chieftain sekarang menggabungkan strength dengan agility, tidak lagi hanya menggunakan kekerasan untuk menindas lawannya. Pola serangan sepasang bilah tidak lagi monoton. Kecepatan serangan Kobold Chieftain juga mengalami peningkatan yang besar. Tepat setelah si Feng menghindari salah satu bilah, yang lain mengikuti di belakang. Si Feng buru-buru menggunakan Abyssal Blade untuk memblokirnya. Percikan api yang menyilaukan tercipta saat bilah dan pedang berpotongan satu sama lain. Seluruh orang si Feng dikirim terbang. Ketika si Feng masih di udara, dia melihat kepala suku Kobold melompat dengan sekuat tenaga, parangnya terangkat tinggi untuk serangan frontal. Apakah semuanya habis-habisan? Si Feng kaget, buru-buru menggunakan menangkis. Hong! Abyssal Blade memblokir parang tersebut. Namun, si Feng seperti meteorit saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Si Feng mengira serangan Kobold Chieftain akan berakhir. Namun, saat jatuh dari langit, bilah kembarnya juga jatuh ke bawah, dengan dada si Feng sebagai target mereka. Si Feng tidak bisa bergerak untuk menghindari serangan itu. Pembegalan hantu. Seketika, doppelganger dari si Feng muncul 3 yard darinya. Dengan kecepatan kilat, si Feng bertukar tempat dengan doppelgangernya. Ketika Kobold Chieftain mendarat, kedua bilahnya menusuk ke dada doppelganger. Health power doppelganger turun drastis, lebih dari 300 health power menghilang dalam sekejap. Tepat saat kepala suku Kobold mengungkapkan senyuman gembira, si Feng muncul di belakang punggungnya. Abyssal Blade di tangannya juga mengeluarkan cahaya hitam samar. 9 naga tebas. 9 hantu dari Abyssal Blade muncul, diam-diam melayang di udara dan mengelilingi si Feng. Meskipun si Feng tidak dapat sepenuhnya mengendalikan ke-9 pedang, menggunakan ke-9 di antaranya untuk serangan sederhana bukanlah masalah. Sasha. 9 Abyssal Blades menari seolah-olah mereka adalah sprite yang lucu, terus-menerus menembus tubuh Kobold Chieftain. Nilai-nilai kecil yang hanya di atas -10 terus-menerus muncul di kepala Kobold Chieftain. Meski kerusakannya sangat rendah, jumlahnya tinggi. Termasuk chop si Feng dan serangan normal, health power kepala suku Kobold turun mendekati 500 health power. Melihat kepala suku Kobold ingin berbalik, si Feng tidak berani memberikan kesempatan untuk serangan balik. Segera, si Feng menggunakan Abyssal Beam. Kobold Chieftain tidak bisa bergerak selama 3 detik, dan pertahanannya berkurang 100%. Dalam pertempuran, di mana bahkan berkedip akan membuatmu terbegal, 3 detik sudah cukup untuk mengubah hasil. Kobold Chieftain tidak bisa bergerak setelah diikat oleh rantai hitam pekat yang berasal dari Abyssal Blade. 9 Abyssal Blades terus menyerang tanpa henti, menciptakan kerusakan lebih dari -20 dengan setiap pukulan. Health power Kobold Chieftain turun drastis, menyisakan hanya sekitar 200 health power dalam sekejap. Awo! Kobold Chieftain berteriak saat ia benar-benar mengamuk, ukuran tubuhnya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Si Feng memperhatikan saat 3 detik berlalu. Kekuatan Kobold Chieftain bukanlah lelucon setelah benar-benar mengamuk. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 30%. Namun, semua serangan si Feng dan keterampilan menyelamatkan nyawa masih dalam cooldown. Seolah telah melihat melalui kesusahan si Feng, wajah Kobold Chieftain mengungkapkan ekspresi mengejek. 2 bilah besar menghantam si Feng, kecepatannya seperti panah terbang. Pada saat hidup dan tiada, si Feng melihat seorang penambang Kobold muncul kembali dari sudut matanya. Segera, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation, diikuti oleh Windblade. Dengan kecepatan kilat, si Feng menghindari potongan dari bilah kembar dan bergegas menuju bagian depan penambang Kobold. Au, au, au. Ketika kepala suku Kobold melihat hampir tiada si Feng benar-benar menghindari serangannya, kakinya yang kuat tiba-tiba menginjak tanah, mendorongnya langsung ke arah si Feng.
Blackie merasa menggigil di punggungnya saat dia menyaksikan si Feng bertarung. Terlepas dari itu, mulutnya tidak pernah berhenti melantunkan kutukan, mengirimkan panah gelap satu demi satu. Namun, kecepatan Kobold Chieftain terlalu cepat, mencoba untuk memukulnya terlalu keras. Untungnya, ada jarak lebih dari 20 yard antara Kobold Chieftain dan si Feng. Kepala suku Kobold masih membutuhkan waktu untuk mengejar si Feng. Dalam periode ini, si Feng bahkan mungkin bisa membegal kepala suku Kobold dengan 9 hantu dari pedang abisal. Namun, baik si Feng dan Blackie telah meremehkan kekuatan ledakan Kobold Chieftain. Tidak hanya kekuatan dan pertahanannya meningkat pesat, bahkan agility-nya juga meningkat pesat. Hanya butuh 2 detik bagi Kobold Chieftain untuk mencapai jarak lebih dari 20 yard. Kobold Chieftain mengangkat bilah kembarnya, menebasnya dengan kuat. Penambang kobold di depan si Feng terpecah menjadi 2, dan hujan darah turun 5 yard di sekitarnya. Tebasan ini telah melewati pipi si Feng, hampir merenggut nyawanya. Melihat kepala suku kobold bersiap untuk menebas pedang lainnya, si Feng dengan kuat mengangkat pedang abisal di tangannya. 3 rentetan guntur menembus tubuh Kobold Chieftain, mengambil 130 health power terakhirnya. Melihat kepala suku Kobold akhirnya jatuh, si Feng menghela napas lega. Monster kepala suku benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika si Feng datang ke sini di level 5 lengkap dengan peralatan perunggu, dia masih akan tiada. Dia hanya bisa membegalnya karena keberuntungan. Dibandingkan dengan flash gemuruh level 2, kilat gemuruh level 4 hanya memiliki cooldown selama 24 detik. Cooldown telah selesai tepat pada waktunya, memungkinkan si Feng lolos dari kematian. Sistem, level 5 Kobold Chieftain terbegal. Perbedaan level 5, EXP yang diperoleh meningkat 500%. Memperoleh 2350 EXP. Si Feng segera naik ke 76% dari level 1. Sistem, selamat telah menjadi pemain pertama yang membegal monster kepala suku. Penurunan item Kobold Chieftain meningkat sebesar 200%. Reputasi di Star Moon Kingdom meningkat 10 poin. Tiba-tiba, tubuh Kobold Chieftain mulai membesar. Ukurannya terus bertambah hingga tubuhnya meledak dengan ledakan, menumpahkan tumpukan barang di seluruh lantai.